Selamat datang di video tutorial Android kita yang ke-7. Dan pada video ini kita akan melanjutkan pembangunan database kita yang telah kita lakukan pada video tutorial sebelumnya, di mana kita akan mencoba mengimplementasikan menyimpan data HiScore melalui aplikasi permainan, dan itu hanya dapat dilakukan jika kita menerapkan konsep singleton pada arsitektur sistem kita. Kemudian kita juga akan melakukan perubahan sedikit tentang bagaimana kita mengambil data dari database dengan menggunakan library flow yang telah disediakan oleh Kotlin untuk mempermudah proses pengambilan data yang lebih konsisten dari database. Jadi kita akan melanjutkan tutorial kita yang terakhir, di mana kita sudah berhasil menampilkan HiScore ya. Tapi ini sebenarnya kodenya sama dengan tutorial terakhir, tapi kalau saya jalankan tuh ada error ya. Sepertinya di update terakhir itu si Android SDK-nya itu mewajibkan kalau kita nggak pakai list di sini. Jadi kalau saya jalankan, nah dia ada tampilkan error seperti ini. Harusnya sih kalau seperti yang bisa kita lihat di tutorial sebelumnya itu nggak ada masalah ya. Eh, Seperti ini, tapi kayaknya ada update jadi error sedikit ya. Nah masalahnya itu di mana? Jadi kalau misalnya kita balikkan list ini kan kita database kan. Kalau misalnya kita kembalikan ke activity ini ya, ketika ada update datanya itu dia nggak akan update listnya gitu ya. Jadi kita cuma ambil sekali habis itu udah selesai gitu. Nah, gimana kalau misalnya datanya itu diperbarui oleh thread lain misalnya atau oleh komponen lain dalam database-nya? Gimana caranya supaya datanya tetap update? Jadi si Kotlin ini menyediakan satu library namanya itu Flow ya. Jadi Flow itu dia kita bukan mengambil list lagi tapi kita meletakkan observer ya. Observer itu dia bertugas untuk melihat data dan ketika observer itu melihat ada perubahan data dia akan notify ke thread yang tempat asal dia dipanggil gitu. Jadi dengan menambahkan flow ini ya kita akan lebih mudah untuk mengupdate datanya gitu. Sistemnya akan lebih responsif untuk mengupdate datanya. Tapi tentunya ada masalah. Masalahnya itu di mana kita bukan balikan list lagi ya. Kita balikannya itu adalah flow observernya gitu ya, yang di return. Jadi kita nggak bisa langsung melakukan perulangan dari high scores-nya ini karena high scores-nya ini adalah observer. Nah, jadi kita bisa panggil collect ya, perintah collect di sini. Dan kemudian kita bisa bilang high scores ya. High scores ini, sorry, ini harusnya seperti ini. Saya rasa nggak perlu ini lagi. Ya, dia akan kembalikan high score di sini. Kemudian kita bisa loop di dalamnya. Kita pakai lambda, ya, fungsi lambda. Oke, kita copy, pindahkan ini kemari, ya. Ini high scores namanya, ya. Jadi seperti ini, ya. Apa ini artinya? Collect ini artinya dia akan mengambil apapun yang dia observe gitu. Dalam hal ini yang dia observe itu adalah list of high score, ya. Sama seperti komponen yang kita balikkan dari sebelumnya gitu, ya. Jadi dia balikkan list of high score, kita bisa loop dan dapatlah hasilnya seperti ini. Oh sorry, ini harusnya belum ada ya. Ini tadi saya uji coba aja tadi. Nah, kalau misalnya kita jalankan lagi, ini belum sepenuhnya berhasil juga karena ada masalah lain lagi. Oh ya, jangan lupa kalau sudah pakai flow, suspendnya dihilangin ya di sini ya. Jadi kita nggak pakai suspend lagi di sini. Ya, kalau ya balik lagi kemari, kalau saya klik high score, dia akan tampilkan error dan errornya cukup jelas ya di sini. Keterangannya dia bilang adalah only the original thread that created view hierarchy can touch its views gitu. Ya, jadi kita nggak bisa melakukan perubahan view di sini ya. Jadi kan thread kita kan bikin thread baru ya. Kita bikin thread baru. Inilah dia threadnya ya. Inilah dia coroutine-nya. Dan ketika dia dapat data, dia panggil perintah ini, dia akan melakukan thread baru. Kemudian kita minta dia untuk mengupdate view-nya, view HS text ini. Ya, HS text ini kan teks kan, ya, yang kita letakkan di activity kita. Nah, kita,
sementara HS text ini dia punyanya si original thread gitu ya, thread user interface-nya. Jadi nggak bisa, itu dilarang itu untuk mengakses variabel dari thread lain, itu nggak boleh ya. Jadi gimana ngakalinnya? Ngakalinnya cukup sederhana, kita bikin aja sebuah fungsi baru gitu, fun update GUI gitu ya, update text string lah ya. Ini hanya sementara aja, kita nggak bakal pakai ini ya. Ini hanya untuk uji coba aja ya. Jadi mungkin kita bikin string aja di sini, string high scores string gitu ya. Nggak bisa ya, Java ini. Titik dua string gitu ya. Apa ya, string. Oke ya. Kemudian kita bilang high score string dot append, append, baru kita tambahin lah kode yang ini ya. Sebenarnya ini aja yang kita tambahin. Oke, kita hapus. Nggak bisa kayaknya ya. Dot nggak ada ya, append ya, aneh juga ya. Oke lah, kita bisa bikin dengan tambah sama dengan aja gitu ya. Oke, ini saya hapus. Oh, nggak bisa juga ya. High score string, mungkin kita bisa bikin seperti ini. Tambah hs.id, mungkin ini dia marah. Oh ya, mesti initialize, nggak apa-apa. Kita bikin sama dengan string kosong aja. Oke. Ini juga masih salah karena sebentar ya. Tambah, mungkin ini karena hsid-nya itu adalah integer kali ya. Dot to string. Ya. Ini harusnya nggak ada masalah. Apakah kita nggak bisa menambah string? Bisa nih. Aneh, kenapa harus satu baris? Ya udah, nggak apa-apa. Baru kita enter. Sini bisa, sini nggak bisa. Apa harus satu baris ya? Kalau Kotlin. Oke, kita coba aja. Agak panjang ya. Atau kita bisa bikin gini seperti ini. Kita bikin high score string sama dengan high score string tambah gitu ya. Aneh juga ya. Ya mungkin saya perlu memperdalam ilmu Kotlin saya. Oke. Jadi kita tambahkan stringnya, kita masukkan ke dalam satu variabel dan kita selesai, kita bisa panggil update string ini, update text string. Ya mungkin kita lupa masukkan itunya ya, parameternya, high score stringnya nih ya. Jadi di sini saya bikin var text string, saya bikin tipe datanya adalah string. Sorry, var atau file ya, file. File. Oke, var mana? Ini apa errornya? Duh, bego nih. Oh, nggak usah. Bener aja. Udah lama juga nggak Kotlin karena tutorialnya ini sudah agak lama ya, jadi saya sudah agak lupa-lupa juga. Nah, jadi kita kirim string kemari ke fungsinya ini, dan fungsinya inilah kita bisa update teksnya ya. Jadi saya bikin sini hs text dot text itu adalah text string. Oke, jadi dia akan input di sini dalam teksnya. Nah, ini harusnya nggak masalah. Kita coba jalankan. Jadi sebenarnya kita cuma panggil dari thread luar aja, yang mudah-mudahan bisa. Oh, nggak bisa juga. Coba sebentar, kita lihat apa errornya. Oh, kemungkinan sama juga ya. Saya harus sebentar, kita clear dulu supaya gampang lihatnya. Saya nggak bisa panggil langsung fungsinya. Saya harus keluar dulu dari threadnya mungkin ya. Saya bisa simpan variabel, tapi saya nggak bisa simpan fungsinya. Oke, kalau gitu mungkin sebentar saya tes dulu ya.
Oke, jadi masalahnya sederhana sekali. Di fungsinya sini saya lupa taruh suspend ya, karena yang manggil kan coroutine kan ya. Dia karena coroutine, jadi fungsinya ini harus taruh suspend gitu. Makanya tadi dia error. Sederhana sekali sih solusinya. Ya, jadi saya tekan high score dan dia sudah update datanya. Tentunya datanya ini masih dummy ya, kita belum ada masukkan data dari yang lain. Oke, dan itu adalah tugas kita yang sekarang. Sebentar, saya coba lihat dulu ya. Oke, nah, jadi kita sudah selesai ya. Mungkin bagi yang mengikuti tutorial yang sebelumnya, kalau misalnya ada error, solusinya seperti ini ya. Sudah balik lagi seperti normal, seperti yang kita lakukan pada minggu lalu. Dan sekarang kita akan mengimplementasikan yang tambahan dari aplikasi game kita. Apa itu? Jadi kan high score ini kan kita pakai data dummy ya. Kita tambahin sendiri-sendiri gitu aja gitu ya. Jadi ini nambah-nambah terus name-nya JOS 10 gitu, name JOS 10. Tapi kan sebenarnya yang menambah high score-nya itu kan bukan si main activity-nya itu. Kapan kita tambah high score-nya itu? Kalau game-nya itu selesai ya. Berarti kita letakkan di sini ya, waktu on finish atau kita letakkan di sini. Nah, tapi ada masalah. Masalahnya itu apa? Database kita itu hanya ada di sini, gitu ya. Jadi, oh sorry, Mad Game. Sorry, di mana ya? Mana tadi? High score di oh high score activity, sorry, actor. Database kita itu ada di sini, ya. Sementara kita memasukkan database dari activity lain, ya. Jadi apa solusinya? Ada yang disebut dengan singleton gitu ya. Kalau aplikasi dalam pembangunan aplikasi itu ada disebut singleton. Jadi pada aplikasi singleton ini, ketika aplikasi itu dijalankan, ada satu objek yang dia akan terus ada dan nggak bakal hilang-hilang selama aplikasinya itu berjalan. Ya, dan objek itu kita bisa letakkan satu properti yang mungkin kita bisa akses dari beberapa kelas gitu. Satu properti yang sama, satu objek yang sama. Sehingga kita nggak perlu menginisialisasi berkali-kali gitu. Kalau di Java itu sama seperti static ya, tapi kalau di Kotlin sepertinya tidak ada static gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin singleton di Java ya tinggal kita bikinnya satu kelas yang isinya adalah fungsi statik dan punya properti statik yang bisa diakses dari kelas-kelas yang lain. Nah, kalau di sini gimana? Ya kita harus akalin sedikit gitu ya. Jadi kita bikin aplikasi singleton kita untuk database. Saya bilang misalnya Math app, Math. Kita nama aplikasinya apa sih? Math quiz ya. Math app game ya. Math app game repository lah ya, repo, Math app game repo gitu ya. Dimana Math app game repo ini adalah satu objek yang menyimpan database-nya ini ya. Jadi dialah yang menyimpan objek dari kelas database ini yang nggak akan hilang-hilang selama aplikasinya berjalan. Nah, tentu kalau misalnya objeknya cuma satu, kita harus buat supaya program-program lain nggak bisa membuat objek yang baru gitu. Gimana caranya supaya kita batasi, supaya nggak ada objek yang baru? Kita privatekan aja konstruktornya gitu ya. Jadi kita bisa bilang private constructor, private constructor, parameternya untuk sekarang nggak usah, nanti kita akan masukkan kalau kita perlu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti kita hanya punya satu cara untuk mengakses konstruktornya, yaitu dari dalam kelas kita sendiri. Oke, kemudian kita bisa bikin companion object ya, untuk semua objek yang akan dimiliki oleh MathApp Game Repo ini, ya. Jadi kita bisa bikin, misalnya namanya var db instance lah ya, mungkin huruf besar semua karena dia bisa diakses di mana-mana. Dan dia adalah MathApp Game Repo. Ya. Dia ini error karena belum delete ini ya, karena kita belum itu. Let init var db instance MathApp Game Repo. Jadi ini adalah objek dari, jadi db instance ini adalah objek dari kelas MathApp Game Repo si dia ini, gitu ya. Nah, kapan konstruktornya ini dipanggil? Ya, mungkin kita bisa buat satu fungsi, namanya itu initialize.
untuk memanggil konstruktornya itu. Ya, jadi kita bilang di sini db instance sama dengan math app game repo seperti ini. Oke. Nah, tapi kita harus hati-hati juga. Mungkin kita salah ketik atau salah bikin program, atau mungkin programnya dipindahkan ke orang lain, dia nggak tahu kalau initialize ini cuma dipanggil sekali aja. Kalau dia dipanggil 2 kali berarti ada 2 dong objeknya gitu. Ya. Nah, jadi supaya untuk menghindari hal seperti itu, kita bikin aja seperti ini ya, db instance sama dengan 0. Oh, sorry, 0-nya huruf kecil ya kalau di sini ya. Jadi dia bilang kalau memang tidak ada objek db instance itu, baru panggil. Kalau misalnya ada, biarin aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Ya. Oke, sudah selesai, nggak ada masalah sampai di sini. Nah, sekarang apa isi dari objek MATLAB Game Repo ini? Apa yang bisa dia lakukan? Nah, yang bisa dia lakukan adalah dia bisa, fungsinya dia itu apa? Fungsi dia itu adalah untuk menyimpan variabel ini, db ini. Ya, jadi kita akan pindahkan value db ini ke mari ya. Kita copy aja dulu, jangan di-cut ya, nanti takutnya ada, mungkin dia terlalu banyak kali ya yang perlu kita. Jadi close other tabs dulu, baru kita buka tadi MATLAB Game Repo-nya ya. Jadi ketika dipanggil initialize, dia akan bikin objeknya, kemudian dia akan bikin database-nya juga. Tentunya kita nggak mau akses database-nya di sini ya, jadi kita bikin di sini private late init var, nggak usah private kali ya, nanti nggak bisa diakses. Late init var db, namanya itu adalah high score, kok high score, math app game database gitu ya. Jadi ini saya hapus saja. Mungkin nggak merit game database kali ya. Sini kan database builder ya, berarti nggak masalah sih. Coba kita lihat merit game database itu dia ya room database. Dia adalah anak dari room database, jadi nggak masalah karena build ini nanti akan mengembalikan objek room database ya. Nah, tapi ini ada merah. Kenapa? Merahnya karena kita harus simpan application konteksnya di sini, ya. Jadi supaya bisa, mungkin ini supaya udah nggak apa-apa lah. Jadi supaya konteksnya ini ada di sini, kita harus kirim via parameter ya. Jadi kita bilang di sini application context, ya. Itu adalah ini saya alt enter on for dah ya. Jadi application konteksnya itu sudah ada di sini. Mungkin ini saya taruh di sini ya. Dia marah karena sebentar ya, companion objeknya sudah di sini. Oh, sorry. Ini harusnya berada di sini ya. Kenapa ada error nih ya? Konteks, coba sebentar ya, saya cek dulu. Iya, jadi merahnya nih sederhana sih, masih pemula juga nih ternyata yang bawa tutorial. Ya, jadi kan dia nggak tahu application konteks ini apa. Ini kan parameter dari si constructor ini kan. Sementara ini kan component object ini bukan scope-nya si parameter ini gitu. Jadi kita harus kirim juga ini application konteksnya ini di sini ya. Jadi saya bikin sini application context. Sebenarnya panjang banget namanya, kita bikin konteks saja kali ya. Tapi nggak apa-apa supaya jelas ya. Jadi kita bikin application context. Jadi waktu kita panggil initialize-nya ini, kita juga akan kirim application konteksnya. Tentunya ini bisa dimiliki oleh semua activity dan application gitu ya. Oke, sampai sini nggak masalah. Sekarang kita bisa panggil di sini ya. Jadi ini error pasti. Kenapa? Karena kita masih taruh db ya. Sementara variabel db-nya sudah kita pindahin ke repositorinya. Tapi kita bisa pakai langsung jadi math app game repo.db. Bisa db instance.db atau db aja. Bisa nggak ya db instance ya? db instance.db bisa harusnya. Enggak ya.
Kenapa nggak bisa? Ya karena dia companionnya si itu ya, companionnya si kelasnya gitu ya. Oke, sampai sini nggak ada masalah. Tapi tetap aja nih kalau kita jalankan belum berhasil. Kenapa? Karena kita belum panggil initialize-nya. Nah, jadi kapan kita panggil initialize-nya paling bagus? Harusnya itu paling bagus itu adalah karena ini singleton pada saat pertama kali aplikasinya dijalankan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari semua activity ini, maka yang pertama kali jalankan itu di sini harusnya ya, main activity. Tapi ada beberapa aplikasi yang dia menyimpan state di activity mana yang kita terakhir laksanakan. Jadi dia bisa lompat ke activity itu. Atau mungkin kemungkinan variabel database-nya sudah nggak valid lagi gitu. Jadi dia dihapus dari memori. Nah, jadi supaya kode kita menjamin bahwa activity itu akan selalu dijalankan pada saat aplikasi initialize itu akan berjalan pada saat aplikasi itu berjalan, kita bisa pakai onCreate yang lain, bukan onCreate dari activity, tapi onCreate dari aplikasi, ya. Jadi program kita itu sebenarnya kumpulan dari activity yang menjalankan itu siapa? Aplikasi. Dan kita bisa override kelas aplikasi itu, ya. Jadi saya bikin misalnya nama game kita adalah math app game app, coba ya. Ada nggak namanya? Nggak ada ya. Jadi kelas math app game app, dan dia bukan subclass dari activity, tapi dia subclass dari application. Gitu. Nah, oh ya, itu dulu, di import dulu. Nah, tentu kalau misalnya kita, sebentar, sorry, lupa. Kalau misalnya kita mau pastikan bahwa jalan pertama kali, aplikasi ini juga dia punya life cycle ya, sama kayak activity. Dan life cycle-nya dia yang pertama itu adalah onCreate, ya. Jadi kita bisa bikin di sini override sama seperti kita override fungsi onCreate di activity, kita bisa onCreate di sini. Dan kita bisa panggil initialize-nya tadi gitu ya. Math app game repo dot initialize dot this, ya. Di situ apa? Ya ini si objeknya ini, karena ini kan sebuah aplikasi kan. Jadi application konteksnya si ini gitu. Oke, dan ini akan pasti berjalan sekali. Nah, yang jadi masalah adalah kita mengoverride application. Kita harus bilang sama si Android kalau application-nya sini sudah kami override. Caranya gimana? Ya kita harus bilang sama si application-nya nih. Kita tambahkan satu kita tambahkan satu value baru dengan nama name ya. Dan kita bilang bahwa kami pakai aplikasi kami buatan sendiri, method game app. Gitu. Oke. Jadi ketika aplikasinya berjalan dia akan initialize. Kita coba dulu tes di sini ya. Sorry. Di repo-nya ya. Ketika dia initialize, coba kita bikin di sini sebenarnya paling bagus bukan system.println karena reflex aja kali ya. Initialize db. Oke, coba kita jalankan. Jangan error, verbose, kita bikin system.out. Out. Kenapa ada error itu sepertinya? Kenapa errornya? Coba kita lihat dulu ya. Apa errornya? Aduh, jangan system out. Coba. Dia bilang errornya adalah di companion objeknya ini dia ada error. Mana pertama kali? Nah, di sini ya. DB instance could be private. Oke. Nggak masalah sebenarnya. Apa errornya? Coba. File session, my process. DB instance saya nggak bisa, tapi sudah lihat ini tuh ya. Sorry. Ini harus sama dengan 0 sepertinya, gitu. Ya, kita nggak usah lihat init. Ini artinya apa? Ini kita initialization pertama kali nilainya, tapi nilainya 0, gitu. Ya.
Itu artinya ini ya. Jadi kita jangan bikin let init, karena kalau misalnya let init ya kita belum inisialisasi terus kita panggil di sini dia marah gitu. Itulah artinya ini ya. Jadi coba saya jalankan, harusnya ini sudah nggak ada masalah. Ya, nggak ada ya. Oke, saya tekan high score dan wow, error lagi. Coba kita lihat apa errornya. Only di original. Loh, tadi sepertinya kita sudah selesai masalah ini. Kenapa muncul lagi dia? Coba kita lihat apakah suspennya hilang. Sepertinya enggak hilang suspennya. Kenapa errornya? Oke, sebentar ya. Sorry. Udah, kita itu aja. Kita bersihkan aja. Oke, high score. Ini sama dengan seperti tadi ya. Original trend, kalau misalnya kita klik di sini, KT48 panggil oleh KT41 di sini. Coba sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, jadi saya nggak tahu kenapa tadi sebelumnya berhasil ya. Jadi setelah saya cari solusinya, ternyata ini nggak bisa seperti ini, nggak segampang ini, gitu ya. Kita harus pindah dulu ke trade main-nya, tapi solusinya mudah ya. Jadi kita tinggal bilang aja with context dispatchers.main ya. Ini artinya apa? Kode yang kita jalankan di dalam ini adalah dijalankan oleh konteks, dalam hal ini konteks ya, oleh thread main-nya gitu ya. Jadi solusinya seperti ini aja, mudah, tambahkan aja. Jadi kode yang ini akan dijalankan oleh si thread main ya. High score dan nggak ada masalah ya. Jadi kita sudah berhasil pindahin ke static dan kita bisa print sini. Nah, apa untungnya kalau kita pindahin ke static? Artinya kalau setiap kali kita selesai main game ya, misalnya di pick to fragment ini, kita bisa kita bisa update database kita ya. Jadi kita bisa copy kodenya yang ini, main menu activity ya. Sorry. Di mana tadi kita bikin high score activity ya. High score activity kita bisa pindahin ini, kita pakai UID yang sama tentunya, nggak masalah ya. Terus kita pindahkan di pick to fragment, sepertinya kita nggak pakai global scope di sini ya. Kalau fragment kita nggak pakai global scope, nanti kita akan cari tahu kita pakai apa. Kita cari fungsi finishnya. Setiap game harusnya ada fungsi fungsi finish game ya. Nah ini dia finish gamenya. Oke. Kita update database kita. Dan tentunya dia pasti akan marah karena global scope. Kok bisa ya? Coba saya lihat di fragment ya. Kita kayaknya nggak pakai global scope kalau di fragment. Nih ya, kita pakai ini. Mungkin ini aja kita copy ya. Ini kita copy, kita taruh di sini. Ups, dia ada bilang coroutine itu apa? Gitu. Jadi kita bilang kalau coroutine itu adalah job ya, sama seperti ini ya. Kita taruh di atas ini. Ini coroutine job ya. Baru bisa kita panggil global scope.launch ini. High score-nya ID seperti biasa, tipenya mungkin kalau to fragment ini 0 ya. Nanti kita bikin kodenya di atas atau kita bikin aja lah ya di sini ya. File game code gitu ya, sama dengan 0. Nggak perlu itu ya. Jadi kita bikin di sini variabel game code-nya, nanti kita pakai variabel yang sama juga di itu. Kemudian skornya kita bikin current score. Skornya kita bikin current score. Untuk name-nya sama aja. Oke. Ini kita tadi belum diubah nih ya. Sorry. Apa tadi namanya? Coroutine sama dengan life cycle scope ini ya. Life cycle, repeat on life cycle seperti ini ya. Jadi kita bikin seperti ini, repeat on life cycle, harusnya ada kurang 1, ya, benar.
ya. Jadi life cycle, launch, repeat of life cycle, ya. Ketika ininya di create, sebentar, salah ini. Ini nanti dia akan nggak masalah sih, karena ini dipanggil waktu finish game ya. Iya, atau kita nggak perlu ini kali ya. Coba aja deh, nggak masalah. Ya, karena kita harus update database-nya. Update database-nya di main menu activity. Sorry, apa tadi? High score activity, dia update dia otomatis update langsung ya, nggak ada masalah. Ya. Oke, pick to fragment-nya di sini udah selesai, baru kita pindahin juga kode yang sama di reflex fragment. Kita cari finish game. Ya, sini dia finish game-nya. Oke, di bawah coroutine cancel-nya. Dan game code-nya belum ada ya, jadi kita bikin variabel game code-nya. Di sini game code-nya 0, kalau yang reflex fragment berarti game code-nya 1 gitu. Ya, taruh sini aja. Ya, agak berantakan tapi bisa lah. Oke, harusnya tidak ada error. Mungkin yang jadi masalah adalah gimana nanti kita lompat. Tapi apa? Kita tes aja dulu manual ya. Masalahnya di mana? Kita selesai main game, dia simpan ke database, harus itu kita kemana? Itu belum di handle kemarin. Ya, jadi saya bikin pick to aja. Oh, pick to-nya mati ya. Coba app game main menu activity. Loh, kok mati ya? Siapa yang mati ini? Apa ada masalah kemarin? Enggak ya, karena kita langsung mulai dari sini kemarin. Mulai dari main activity. Ya, dari sini kita mulai. Ya. Jadi kita nggak lompat ke main menu activity-nya, kita ke main activity. Kemarin ya. Jadi kalau misalnya main menu activity, ya kita bikin tombol yang sama juga. Sorry. Let init var pick to button. Kita bikin button. Let init var apa satu lagi tadi? Reflex ya. Reflex button. IP datanya adalah button. Oke. Dan kita set on click listener sama ya. Pick to button. Sebenarnya sama aja nih pick to button sama reflex button set on click listener-nya. Ya, karena dia sama-sama ke main tapi bedanya fragment aja gitu. Reflex fragment gitu. Ya. Ini mungkin bukan cara yang paling bagus ya. Tapi cukup lah ya. Kita bikin intent, dot put ya. Oh, put extra, sorry. Put extra. Apa ini put extra? Jadi kan kita panggil intent nih. Intent itu cuma satu untuk dua-dua gamenya. Apa nama intent untuk dua-dua gamenya? Main activity ini. Gitu. Ya. Nah, jadi kita harus ada cara dong untuk bilang aku tekan yang PT fragment atau aku tekan RF fragment. Caranya gimana? Kita kirim parameter ke activity si main activity ini. Tapi kan nggak bisa parameter. Jadi kita kirimnya apa? Extra. Ya, jadi put extra di sini. Nama ekstranya adalah game type ya, game type. Mungkin ini bisa ini aja dan value-nya adalah 0 gitu ya. Atau 0, bisa nggak? Langsung aja. Bisa ya, langsung integer ya. Ini juga kita bikin ini pick to ya. Pick to berarti 0, kalau reflex 1 ya. 1. Berarti kita bikin di main activity-nya ketika dia on create ya, kita ada dua fragment di sini. Yang mana mau kita taruh itu tergantung dari ekstranya ya. Oke, dan caranya adalah kita panggil dulu intentnya, file intent sama dengan get intent ya.
Oh, bisa langsung ternyata. Intent lah, dia udah punya variabel intent langsung ya. Itu punya bapaknya siap compare activity ini. Jadi kita bisa langsung get in extra ada nggak ya? In extra ada ya. Stringnya adalah apa tadi? Game type ya. Dan if wah ini kita simpan file game type sama dengan intent. Kenapa dia marah? Karena kita nggak, nggak masalah. Tapi ini kenapa dia marah? No password get in extra. Coba get in extra. Gimana dia cara? Intent dot get in extra. Default value, oh ya default value-nya harus ada ya. Kalau aja ekstranya nggak ada, baru dia nol. If, baru kita bilang game type sama dengan 0, maka kita akan pergi ke PT fragment. Else if, mungkin ada game yang lain nanti ya, sama dengan 1. Jadi kita jangan pakai else, tapi kita tetap pakai else if aja, supaya gampang nanti nambahin game yang lain. Ini benar ya, ini RF ya. Kalau yang ini yang salah, PT fragment. Oke. Jadi kita bisa lompat dari main activity ini, kita tekan pick to button atau reflex button, dia akan lompat kemari, dia ambil intentnya, ekstranya apa, game type ya. Kalau misalnya dia 0, dia akan pergi ke PT fragment, kalau 1 dia akan pergi ke RF fragment. Dan kita letakkan itu di sini. Sini bedanya ya, cuma satu ini aja. Oke, sepertinya belum selesai, ada yang salah. Ini pick to button ini kita belum connect ya, belum ke find view by ID. Jadi coba kita lihat ini di main menu activity. Tombolnya apa namanya? Pick to ini tombolnya adalah pick to button, reflex adalah reflex button. Ya. Jadi di main menu activity kita bilang pick to button sama dengan find view by id air.id.pick to button, reflex button sama dengan find view by id air.id.reflex button, dan selesai. Oke, kita coba jalankan. Harusnya tidak ada masalah ya. Jadi kita coba pick to. Loh, inilah akibat Kopas. Karena Kopas tanpa memperhatikan codingan, jadi kadang-kadang silap. Ini high score button, high score activity, ini high score activity semua. Main activity harusnya ini ya. Ini juga main activity ya. Jadi ini activity yang mau kita panggilkan, bukan high score activity. High score activity mah ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, pick to ya, pick to apa nih? 18 14 benar, 24 itu betul. Susah ya. Salah, 16 7. 28 itu adalah 20 dan 8, gampang. 49 itu adalah, kok lama ya waktunya? Nggak kerja lagi waktunya. Nih. Kenapa itu? 49 itu adalah, baru kelamaan waktunya. Coba kita lihat ya. Kita tunggu aja, nggak usah kita hapus. Kita lihat di mana waktunya yang masalah. Ini dia di pick to fragment ya. Coba kita ulang lagi ya. Tadi waktunya di jalan nggak ya? Pick to. Ada nih. Tapi waktu dia habis dia nggak itu berarti ya. Nggak. Kita coba 23 itu adalah uh, 23 itu apa? 7. Bener ya. Berarti nggak ada masalah, tapi waktunya habis, dia malah ambil pertanyaan baru ya. Coba kita lihat. Di main activity berarti ya.
Time progress bar, countdown. Kalau misalnya on finish, dia ambil fragmentnya, method game misalnya, kemudian method game dot finish game. Harusnya nggak ada masalah. Kenapa dia tidak bekerja? Coba kita print ya, system.out print line game is finished. Oke. Klik tuh, kita tes. Harusnya sih nggak ada masalah ya. Apa kotlin ya? Print line, ya bener. Java. Oh, ini jangan error namanya ya, verbose. Coba. Habis waktunya, klik. Game is finished. Benar. Berarti dia nggak terbang kemari ya. Nggak lompat. Apa tadi? Ini adalah pick to fragment. On finish-nya dia... Apa yang dia lakukan di on finish? Oh, finish, sorry. Finish game. Iya, jadi buttonnya dia matiin semua. Harusnya udah sampai sini ya. Tapi kenapa dia nggak connect ya? Perasaan minggu lalu dia udah connect deh. Apa ini masalahnya? Sebentar saya coba cari tahu dulu. Oke, jadi masalahnya sederhana sekali ya di sini ya masalahnya ya. Kenapa tadi? Ini datanya udah nambah 1 nih. Tadi saya main. Tadi waktu saya mainkan tadi datanya nggak nambah-nambah. Kenapa? Ternyata dia ada errornya dia. Ya. Errornya itu dia bilang itu seperti ini. Cannot access database on the main thread since it may potentially lock to UI for a long period of time. Kita nggak bisa pakai lifecycle launch-nya si coroutine, fragment. Jadi kita pakai harus coroutine yang si global ya. Jadi kita ubah aja global scope.launch ini jadi seperti ini ya. Nggak jauh beda sebenarnya codingannya. Ada 2 salah. Oke. Ya. Yang di reflex fragment juga jangan lupa ini nggak ada masalahnya dari question ya. Tapi untuk jawabannya ini hasilnya kita ubah seperti ini. Oke. Ini kelebihan 1. Oke. Ini ada kesalahan sepertinya di sini kelebihan 1. Sorry. Oke, coba bisa nggak? Nggak bisa. Harus manual. Bisa sih sebenarnya ya, kita hilangkan itu ya, nanti naik sendiri dia. Oke. Ya. Pick to fragmentnya juga pasti ada salah tadi ya, salah itu kita. Ini sampai sini ya scope-nya, berarti ini nggak usah. Ya, coba cara gampangnya. Ya, oke. Dah. Ya, jadi sudah bisa. Kita coba tes. Kita pakai masukkan database dari pick to fragment ya. Jadi kita coba tambahin, kita coba mainkan 31 10 8 18 16 23 16 21 15 11. Oke, habis waktunya. Ya, ini belum balik lagi. Jadi harusnya balik ke itu. Tapi kalau kita lihat di high score-nya, nah dia udah nambah 1 di sini ya. Ini yang 5 ini ya. Ini yang soal yang berhasil terjawab. Tadi kan skornya 5 ya. Ini yang 0 ini tadi tipe gamenya. Sekarang kita coba yang reflex. Ini apa ya syaratnya? Lupa saya. Aduh. Berarti genap biru boleh ya. Ini, aduh, nggak boleh genap, nggak boleh hijau ya berarti ya. Lupa saya. Nah, skornya 4 ya. Tipe gamenya 1. Yuk kita balik lagi ke menu, high score. Oh, belum ya.
Coba di start lagi. High score nggak masuk dia. Berarti ada kemungkinan di sini masih salah ini. Iya, tadi lupa juga ya bikin high score-nya ini ya, yang perintah paling bawah ini. Tadi belum di insert high score di sini, ya. Di reflex shape. Nah, tadi masih seperti ini nih, ya. Kita masih bikin objeknya, tapi belum di insert. Jadi kalau misalnya kalian belum insert juga, coba ditambahkan di bawahnya, ya. Ditambahkan, kita bikin high score repo. Oh, sorry. Sorry, kok high score repo. Math app game repo db highscore dao insert highscore. Kita masukkan highscore. Oke, sekarang kita coba jalankan refleksnya. Aduh, apa sih persyaratannya, lupa saya. Kayaknya kalau hijau harus ganjil ya. Bingung. Coba kita nggak salah dulu. Ini incorrectnya belum ada minus kan? Oke, skornya 5. Berarti harusnya tipe game 1 skor 5 ya. Kita coba. Ya nih muncul ya. Tipe game 1 skor 5. Nanti mungkin bisa kita bersihkan database-nya di belakang gitu. Kita tambahkan 1 tombol maunya ya untuk membersihkan database. Nggak masalah sih sebenarnya, kita tambahin DAO di sini. Kita bikin delete ya, fun clean atau query aja, sorry. Query kita bikin gimana cara SQL untuk mendelete table, coba. SQL to empty table. Oke, kita pakai truncat table ya, truncat table. Oke, jadi query-nya adalah truncat table high score. Ya, clean table. Ya, ini kenapa dia error ya? Statement expected. Coba ya, mungkin dia query-nya nggak bisa itu. Room query truncat table. Iya, kayaknya nggak ada truncat table. Sebentar ya, kita lihat dulu. Coba truncat ada nggak? Nggak ada ya. Oh, delete ya. The truncat table, oke, ya. The syntax truncat table using truncat optimizer is delete ya. Delete aja berarti. Delete apa tadi? From table name gitu langsung. Oke. Delete from high score gitu. Ya. Kemudian mungkin di high score activity-nya coba kita lihat listnya di itunya. Di layoutnya ya. High score di sini. Ya, sebelum text view kita tambahin maunya 1 button. Ya. Dan teksnya adalah clean high score table. Serem juga ya taruh di atas itu ya. Clean table. Sorry, nggak boleh. Clean button. Ini kan ID ya. Refactor. Mungkin terlalu panjang ya. Layout weight-nya kita bikin 200 dp, coba kepanjangan. Sorry. 200 dp. Enggak, 300 dp. Oke. Baru
kita mau taruh di tengah, ini agak susah ya, karena ini linear layoutnya kalau ke tengah semuanya dia ke tengah gitu ya. Mungkin gini aja deh, nggak apa-apa sih seperti ini sebenarnya, nggak masalah ya, kita taruh di bawah aja ya. Oke. Terus kita taruh di high score activity-nya ya. Lead init var clean button ya. Import jangan lupa, kemudian clean button sama dengan find view by id r.id.clean button. Kemudian kita bikin clean button dot set on click listener. Gimana lagi caranya? Itu tadi ada di main menu. Malas mikir nih saya nih. Kita bikin seperti ini aja. Oke, kita kopikan kemari, isinya kita ubah, kita bikin coroutine seperti tadi ya. Global scope launch seperti ini, dan tugasnya adalah dia untuk memanggil perintah math_game repo .db.highscore.clean table. Oke, sip. Kita coba jalankan, harusnya tidak ada error. Oke, agak lama ya. Kita lihat high score, kita clean. Oke, bersih ya, langsung diupdate. Kita coba pick to 348 incorrect, salah. 2211 correct. Berapa nih? 1330, 1820. Oke, skornya 4. Kita balik, kita ke high score, nambah dia 4. Oke. Aduh, kok di clean lagi? Harusnya ada warning ya gitu ya, toast gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, itu nanti di tempat lain aja, di tutorial yang lain. Oke, saya rasa itu ini seperti kuliah lagi. Tutorialnya sudah cukup panjang ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Jadi kita sekarang sudah berhasil mengisi database-nya dengan data yang benar, dengan kita bermain game, dan kita sudah bisa menampilkan high score-nya. Dan kita sudah berhasil mengimplementasikan singleton untuk arsitektur database kita dengan menggunakan kelas math_game_repo ini. Untuk yang berikutnya kita akan belajar tentang recycle view agar tampilan dari high score kita lebih bagus lagi. Oke, terima kasih untuk perhatian atas tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.